Teman-teman, kita akan belajar tentang komposisi dua fungsi dan fungsi invers. Penerapan komposisi fungsi dan invers dalam kehidupan sehari-hari antara lain untuk proses pembuatan buku, mendaur ulang logam, di bidang ekonomi bisa digunakan untuk fungsi permintaan dan penawaran, bidang kimia digunakan untuk menentukan waktu peluruhan unsur, dan masih banyak lagi. Secara aljabar, fungsi dapat didefinisikan sebagai berikut. Misalkan fungsi f(x) dan fungsi g(x) masing-masing dengan daerah asal df dan gg, maka jumlah fungsi f(x) dan fungsi g(x) adalah f plus gx sama dengan fx plus gx dengan daerah asal df plus g sama dengan df iris dg. Untuk selisih fungsi f(x) dan fungsi g(x) adalah f min gx sama dengan fx min gx dengan daerah asal df min g sama dengan df iris dg. Perkalian fungsi f(x) dan fungsi gx adalah f dot gx sama dengan fx kali gx dengan daerah asal f kali g sama dengan df iris dg. Pembagian fungsi f(x) dan fungsi gx adalah f per gx sama dengan fx per gx dengan daerah asal df per g sama dengan df iris dg dengan gx tidak boleh sama dengan 0. Perhatikan contoh 1 di bawah ini. Diketahui fungsi-fungsi f dan g masing-masing ditentukan dengan rumus fx sama dengan akar x plus 1 dan gx sama dengan akar 16 min x kuadrat. Tentukan fungsi-fungsi berikut ini serta daerah asalnya. Pertanyaan A, tentukan fungsi dari f plus gx. Jawab, daerah asal fungsi fx sama dengan akar x plus 1. Domainnya adalah himpunan x di mana x lebih besar sama dengan min 1, x elemen bilangan real. Kenapa x harus lebih besar sama dengan min 1? Karena dia bentuknya akar. Maka untuk akar, domainnya tidak boleh imajiner. Akar tidak boleh min, akar min. Dan daerah asal fungsi gx, akar 16 min x kuadrat, dg sama dengan himpunan x di mana x-nya lebih besar sama dengan min 4 dan x lebih kecil sama dengan 4 x elemen bilangan real. Untuk A, f plus gx didefinisikan sebagai fx plus gx, ya tinggal dijumlahkan aja. Fx-nya akar x plus 1 plus akar x min x kuadrat. Akar 16 min x kuadrat. Dengan demikian, daerah asal fungsi f plus gx-nya adalah irisan dari domain f dan domain g. Maka dari sini kita lihat, kita peroleh bahwa df plus g sama dengan x, di mana x lebih besar sama dengan min 1 dan x lebih kecil sama dengan 4 x elemen bilangan real. Agar semakin jelas, perhatikan garis bilangan berikut ini. Domain dari f plus g sama dengan df iris dg, di mana df sendiri x-nya lebih besar sama dengan min 1, dan dg-nya x lebih besar sama dengan min 4, dan x lebih kecil sama dengan 4. Maka irisan dari df dan dg-nya yaitu x, di mana x lebih besar sama dengan min 1, dan x lebih kecil sama dengan 4. Sama halnya ketika kalian mencari domain dari fungsi f min gx dan f kali gx. Caranya sama dengan f plus gx. Yang di sini yang agak berbeda adalah f per gx-nya. Untuk fungsi f per gx didefinisikan sebagai f per gx, maka akar x plus 1 per akar 16 min x kuadrat sama dengan seperti ini. Daerah asal fungsi f per gx sama dengan daerah asal fungsi f plus g. Hanya saja, dia tidak berlaku untuk x sama dengan 4. Kenapa? Karena hasil f per gx-nya dia bentuknya pecahan, akar dan pecahan. Sementara untuk pecahan, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Maka mana yang membuat pecahan itu tidak terdefinisi? Yaitu nilai 4. Di mana kalau 4 ini disubstitusikan ke dalam f per gx, hasilnya 4 plus 1, 5 per 16 min 16, 0. Maka domain dari f per gx ini tidak berlaku untuk x sama dengan 4. Dengan demikian, f per gx sama dengan akar x plus 1 per 16 min x kuadrat dengan daerah asal di f per g sama dengan
himpunan X di mana X-nya lebih besar sama dengan min 1 dan X-nya lebih kecil dari 4 untuk X elemen bilangan real. Fungsi komposisi. Misalkan diketahui fungsi-fungsi f(x) dan gx. Dari dua fungsi ini dapat dibentuk fungsi baru dengan menggunakan operasi komposisi. Operasi komposisi dilambangkan dengan bundaran. Dibacanya komposisi atau bundaran, atau ada yang biasa menyebutnya dot. Fungsi baru yang dapat dibentuk dengan operasi fungsi komposisi itu ada dua macam, yaitu f(o(gx) atau g(o(f(x). f(o(gx) dibaca f komposisi gx atau f(gx). g.fx dibaca g komposisi fx atau gfx. Komposisi fungsi fx dan fungsi gx, baik yang disusun dengan menggunakan aturan f.gx maupun g.fx disebut fungsi komposisi atau fungsi majemuk. Definisi. Misalkan diketahui fungsi-fungsi G memetakan setiap elemen himpunan A ke himpunan B ditentukan dengan rumus Gx, dan fungsi F memetakan elemen himpunan B ke himpunan C ditentukan dengan rumus Fx. Maka komposisi dari fungsi G dan fungsi F ditentukan oleh rumus fungsi komposisi F bundaran Gx sama dengan F dalam kurung Gx. Catatannya, fungsi komposisi atau fungsi majemuk F bundaran Gx sama dengan F dalam kurung Gx seringkali juga disebut sebagai fungsi bersusun atau fungsi dari fungsi. Fungsi Gx dari fungsi Fx. Demikian juga untuk G bundaran Fx didefinisikan sebagai G dalam kurung Fx. Kemudian bagaimana aplikasinya nanti kita akan pelajari sebentar lagi. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui fungsi F memetakan setiap elemen himpunan R ke himpunan R itu sendiri dengan Fx sama dengan 4x min 1 dan fungsi G memetakan setiap elemen himpunan R ke himpunan R itu sendiri dengan Gx sama dengan x kuadrat plus 2. Tentukan A GOFX, B-nya GOGX, C GOF2, dan D-nya GOG2. Sekarang kita akan latihan yang A dan C. Perhatikan. G bundaran Fx didefinisikan sebagai G dalam kurung Fx. Kerjakan bagian Fx dulu yang di dalam kurung. Maka dari sini kita peroleh G dalam kurung 4x min 1. 4x min 1 itu Fx-nya. Setelah itu, kamu lihat lagi fungsi Gx. Gx sama dengan x kuadrat plus 2. X di dalam Gx ini diganti dengan nilai 4x min 1. Dari sini kita peroleh 4x min 1 kuadrat plus 2. Setelah itu tinggal disederhanakan, maka kita peroleh fungsi G bundaran Fx atau Gfx sama dengan 16x kuadrat min 8x plus 3. Apabila fungsi GOFX-nya sudah diketahui, maka akan lebih gampang mencari nilai GOF2. Tinggal mengganti nilai X ini dengan 2. Perhatikan jawaban bagian C. Dari hasil A, GOFX-nya sama dengan 16x kuadrat min 8x plus 3, sehingga GOF2 sama dengan 16 kali 2 kuadrat min 8 kali 2 plus 3 sama dengan 51. Begitu juga dengan soal B dan D. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui fungsi F memetakan setiap elemen himpunan R ke himpunan R itu sendiri, dan fungsi G memetakan setiap elemen himpunan R ke himpunan R itu sendiri, ditentukan dengan rumus Fx sama dengan x min 1 dan Gx sama dengan akar X. Tentukanlah FOGX dan GOFX. Yang kedua, tentukan domain atau daerah asal dari FOGX dan wilayah hasil atau range dari FOGX. Begitu juga untuk GOFX. Jawab. Kita akan mencari fungsi dari FOGX. FOGX didefinisikan sebagai F dalam kurung Gx. Kerjakan dulu Gx-nya. Gx-nya akar X, maka menjadi F akar X. Masukkan akar X ini atau substitusikan akar X itu ke dalam Fx. Maka nilai FOGX menjadi akar X min 1. Jadi fungsi komposisi FOGX sama dengan akar X min 1.
Kemudian bagaimana dengan domain fungsi dan range-nya? Perhatikan fungsi f(x) sama dengan x min 1, maka domain fungsinya adalah x, himpunan x untuk x elemen bilangan real. Semua bilangan real terdefinisi untuk fungsi f(x). Atau ditulisnya df sama dengan min tak terhingga sampai positif tak terhingga. Untuk range-nya, wf-nya, himpunan y di mana y elemen bilangan real, atau WF sama dengan dari min tak hingga sampai positif tak hingga. Untuk GX sendiri akar X. Domain dari G adalah X lebih besar sama dengan 0, X elemen bilangan real. Kenapa dia harus lebih besar sama dengan 0? Karena dia bentuknya akar. Akar 0 itu terdefinisi, yaitu 0. Tetapi akar min itu imajiner. Jadi, bilangan di bawah tanda akar tidak boleh negatif. Dengan demikian, domainnya harus X lebih besar sama dengan 0. Kalau ditulis, DG sama dengan kurung siku 0 sampai positif tak terhingga. Kurung siku artinya dia lebih besar sama dengan. Tetapi kalau kurung biasa, artinya jadi kurung siku dan kurung biasa itu untuk membedakan ada sama dengannya atau tidak. Pada dasarnya seperti itu. Nanti slide berikutnya akan diperjelas lagi. Cara yang sama juga digunakan untuk menjawab soal A titik I2 dan soal B I titik 2. Perhatikan pembahasan untuk I2. Fungsi komposisi GOFX didefinisikan sebagai fx, fx-nya x min 1, x min 1 substitusikan ke fungsi g-nya, jadi akar x min 1. Jadi fungsi komposisi GOFX sama dengan akar x min 1. Domain fungsi GOFX adalah mulai dari 1 sampai tak terhingga. Kenapa tidak mulai dari 0? Karena ketika 0, x-nya diganti 0, maka menjadi imajiner, akar min. Maka dia mulai dari lebih besar sama dengan 1 sampai positif tak hingga. Untuk range-nya WGOF dimulai dari 0 sampai tak hingga. Jadi ketika kamu masukkan 1, Y-nya berapa? GOFX-nya berapa? Oh, nilainya 0. Ketika masukkan 2, nilainya akar 1. Ketika masukkan 3, nilainya akar 2, dan seterusnya. Maka range-nya dari 0 sampai positif tak hingga. Dalam contoh di atas, kita menggunakan cara penulisan interval atau selang yang sedikit berbeda dengan cara menuliskan interval yang terdahulu. Misalnya, interval yang untuk semua X, bilangan real dituliskan sebagai dalam kurung biasa, dari min tak hingga sampai positif tak hingga. Penulisan interval-interval yang lain dirangkum dalam tabel 6.1 berikut ini. Untuk nomor 1, X lebih besar P, X lebih kecil Q. Untuk X elemen bilangan real, maka ditulis kurung biasa P, Q. Untuk X lebih besar sama dengan P, X lebih kecil sama dengan Q, maka ditulis kurung siku P, Q. Kalau kalian perhatikan, apa bedanya kurung siku dan kurung biasa? Yang membedakan adalah tanda sama dengannya. Jadi kalau tidak ada sama dengannya pakai kurung biasa, kalau ada sama dengannya pakai kurung siku. Begitu.